Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Agustina dengan NIM 21812141022 dari kelas A21 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 dari mata kuliah Administrasi Manajemen, materi Administrasi Etimologi dan Jenis Lingkungan. Yang pertama, saya akan menganalisis dari materi Administrasi Etimologi, yaitu menganalisis keseluruhan proses pada sebuah organisasi dan menganalisis unsur-unsur institusi pada sebuah organisasi. Organisasi yang akan saya analisis saat ini yaitu Organisasi Karang Taruna Krida Manunggal, yang merupakan organisasi Karang Taruna yang ada di desa saya. Untuk keseluruhan proses tahap yang pertama yaitu thinking process. Dalam thinking process, organisasi diharuskan mempunyai strategi dalam menjalankan organisasinya. Strategi dari Karang Taruna Krida Manunggal diantaranya yang pertama, menciptakan pengurus organisasi yang jujur, bertanggung jawab, dan ulet. Karena lancarnya suatu organisasi tergantung pada pengurusnya. Apabila pengurusnya tidak benar, organisasinya akan tidak benar dan tidak teratur. Begitupun dengan anggotanya. Sedangkan apabila pengurusnya amanah, organisasi akan teratur, begitupun dengan anggotanya. Yang kedua, pertemuan rutin setiap seminggu sekali. Tujuan dari pertemuan rutin yaitu menjaga interaksi antara pengurus dan anggota, sesama anggota dan sesama pengurus, serta membangun kebersamaan untuk mewujudkan organisasi yang bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, membayar uang kas rutin. Kegiatan membayar uang kas merupakan salah satu kegiatan dalam acara rutin mingguan. Uang kas nantinya akan digunakan apabila ada kegiatan-kegiatan, contohnya mendekorasi jalan saat acara 17-an. Yang keempat, mengadakan arisan para anggota Karang Taruna. Kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan dalam acara pertemuan rutin mingguan. Yang kelima, merencanakan kegiatan-kegiatan yang beredukasi. Contoh kegiatannya yaitu edukasi seks dari salah satu bidan yang ada di Wonogiri dan mengadakan pengajian bagi anak-anak dan remaja setiap seminggu sekali. Yang keenam, mengadakan hiburan 1 tahun sekali. Contoh hiburannya yaitu mengadakan lomba pada siang hari dan acara hiburan pada malam hari. Untuk selanjutnya, dalam organisasi, agar kegiatan dan aktivitas organisasi berjalan dengan lancar dan teratur, maka dibutuhkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Karang Taruna Krida Manunggal diantaranya yaitu pertama, menjadikan pengurus dan anggota Karang Taruna aktif dalam organisasi. Yang kedua, menjaga tali silaturahmi dalam sesama anggota dan sesama pengurus. Yang ketiga, memberikan pelayanan untuk masyarakat seperti izin kegiatan yang akan dilakukan di desa. Yang keempat, mengadakan kerjasama antar organisasi lain, contohnya organisasi BKK. Dan yang kelima, aktif berkomunikasi sesama anggota, pengurus, dan sesama organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu dalam organisasi pasti dibutuhkan manajer untuk mengatur dan mengurus jalannya organisasi. Manajer yang ada pada organisasi Karang Taruna Krida Manunggal yaitu yang pertama Ketua Karang Taruna Krida Manunggal, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, Seksi Hubungan Masyarakat, Seksi Perlengkapan, Seksi Keamanan, Seksi Sumber Daya Manusia, Seksi Kreativitas, Seksi Kesehatan, dan Seksi Pendidikan dan Pelatihan. Yang selanjutnya yaitu operasional proses. Tujuan dari didirikannya organisasi Karang Taruna Krida Manunggal yaitu yang pertama, menjaga tali silaturahmi dan keselarasan sesama anggota. Yang kedua, agar pemuda-pemudi desa Tampel aktif dalam berorganisasi. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa berorganisasi dalam Karang Taruna.
Yang keempat, saling toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kelima, terwujudnya kesejahteraan sesama. Yang keenam, terbentuknya jiwa kesatuan dan persatuan. Yang ketujuh, terwujudnya anggota yang berpikir kritis. Dan yang kedelapan, melestarikan adat dan budaya dari Desa Tempel. Dalam pelayanan, organisasi Karang Taruna Krida Manunggal memberikan pelayanan. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, contohnya mengadakan lomba voli yang ada di Desa Tempel. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa. Yang ketiga, sebagai tempat penyaluran pendapat, saran, dan kritik dari masyarakat ke kepala desa. Yang keempat, melaksanakan gotong royong untuk kebersihan dan kerapian lingkungan desa. Yang kelima, menyelenggarakan pengajian rutin seminggu sekali. Yang keenam, pembentukan tim olahraga sepak bola, olahraga voli, dan olahraga futsal. Dan yang ketujuh, mengadakan turnamen antar desa atau antar Karang Taruna. Untuk analisis selanjutnya yaitu menganalisis unsur-unsur institusi pada organisasi Karang Taruna Krida Manunggal. Yang pertama yaitu administrator. Pada posisi administrator diduduki oleh Ketua Karang Taruna yang berfungsi memimpin organisasi, menentukan waktu untuk rapat dan pertemuan rutin, menentukan jumlah uang kas setiap pertemuan, merencanakan kegiatan-kegiatan sosial, membuat peraturan-peraturan di dalam organisasi, dan memilih kandidat pengurus-pengurus Karang Taruna. Yang kedua yaitu manajer. Pada posisi manajer diduduki oleh Wakil Ketua Karang Taruna yang mempunyai fungsi menyampaikan gagasan ketua kepada pengurus organisasi dan anggotanya, menyampaikan rencana ketua kepada para pengurus dan anggotanya, melaksanakan kebijakan yang telah ketua sampaikan, menyalurkan informasi dari ketua kepada pengurus dan anggotanya, menyalurkan ide dari anggota ke ketua. Yang ketiga yaitu supervisor. Pada posisi supervisor diduduki oleh seksi keamanan. Fungsi dari supervisor yaitu menjaga keberlangsungannya kegiatan, menjaga setiap ada kegiatan yang berlangsung, dan menjaga rapat atau pertemuan rutin agar tetap kondusif. Yang keempat yaitu worker. Posisi worker diduduki oleh para pengurus Karang Taruna Krida Manunggal yang berfungsi melaksanakan tugas masing-masing sesuai jabatannya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua. Yang kelima yaitu staff. Posisi staff diduduki oleh para anggota yang memiliki fungsi membantu ketua dan ide dalam rencana kegiatan, melaksanakan pertemuan rutin secara tertib dan bertanggung jawab, menyampaikan pesan dan kritik, dan membantu dalam kegiatan yang berlangsung. Yang selanjutnya saya akan menganalisis pada materi jenis lingkungan. Saya akan menganalisis jenis lingkungan dan dimensi lingkungan dari salah satu organisasi yang ada di lingkungan saya, yaitu PT Nesia Pan Pasifik atau biasa dipanggil dengan Pabrik NPC. Pabrik NPC merupakan pabrik yang bergerak di bidang garmen tekstil pembuatan baju yang diekspor ke luar negeri. PT Nesia Pan Pasifik berdiri sejak tahun 2015 dan disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. PT Nesia Pan Pasifik beralamat di Dusun Ketonggo, RT 1, RW 2, Kerjolor Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Yang pertama, saya akan menganalisis jenis lingkungan dari PT Nesia Pan Pasifik. Jenis lingkungan yang pertama yaitu pesaing. Dalam hal pesaing, PT Nesia Pan Pasifik mempunyai pesaing dengan seluruh PT garmen yang ada di Indonesia. Persaingan yang dimaksud dalam hal ini yaitu persaingan dalam membuat produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu pelanggan. Produk yang dihasilkan dari PT Nesia Pan Pasifik diimpor ke luar negeri dengan brand H&M, Old Navy, dan Columbia Sportswear. Brand-brand tersebut yang menjadi pelanggan dari PT Nesia Pan Pasifik. Yang ketiga yaitu pemasok. Dalam hal pemasok,
PT Nesia Pan Pasifik mendapatkan bahan baku dari dalam negeri sebesar 20% sampai 50% dan dari luar negeri sebesar 50% sampai 80%. Yang keempat yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang bekerja sama dengan PT Nesia Pan Pasifik yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Melalui BRI, pabrik memberikan gaji untuk karyawannya. Jadi, setiap karyawan yang bekerja di PT Nesia Pan Pasifik wajib mempunyai kartu ATM BRI. Biasanya, untuk setiap karyawan baru akan diberikan kartu BRI khusus dari pabrik NPC. Yang kelima yaitu pasar tenaga kerja. Tenaga kerja dari pabrik NPC mayoritas dari masyarakat Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Namun ada juga yang dari luar Kabupaten Wonogiri, bahkan ada yang dari luar Jawa. Yang keenam yaitu pemerintah. PT Nesia Pan Pasifik telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada tahun 2016 dan pemerintah Wonogiri juga mengizinkan karena PT NPC tidak menyebabkan pencemaran baik dari udara, darat, ataupun air. Yang ketujuh yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dari PT Nesia Pan Pasifik tergolong stabil sejak awal pendirian PT tersebut. Bahkan, PT tersebut memiliki tingkat perekonomian yang terus meningkat. Dengan dibuktikannya, setiap bulan pabrik tersebut merekrut 100 karyawan baru. Yang kedelapan yaitu keamanan. Untuk keamanan dari PT Nesia Pan Pasifik tergolong aman karena PT tersebut menyediakan lebih dari 5 satpam dan hingga saat ini tidak ada masalah tentang keamanan PT NPC. Hanya saja pada beberapa karyawan yang tertangkap mengambil baju dari pabrik dan disembunyikan di baju, celana, bahkan ada yang disembunyikan di sepatu karyawan tersebut. PT NPC juga menerapkan kebijakan untuk umat muslim yang menggunakan hijab dalam bekerja dilarang menggunakan jarum pentul ataupun peniti. Yang kedua, saya akan menganalisis dimensi lingkungan dari PT Nesia Pan Pasifik. Yang pertama yaitu kompleksitas. Banyaknya atau heterogenitas elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya PT Nesia Pan Pasifik, diantaranya yaitu masyarakat Wonogiri yang merupakan mayoritas karyawan dari PT tersebut. Lalu pemerintah Wonogiri, kondisi ekonomi masyarakat sekitar PT NPC, karena dengan adanya PT NPC, masyarakat di sekitar PT dapat membuat pekerjaan baru, contohnya seperti berdagang di kantin pabrik atau menyewakan kos untuk para karyawan. Yang selanjutnya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan yang terakhir politik. Karena beberapa bahan baku ada yang merupakan barang impor dari luar negeri, dan untuk barang jadinya akan diekspor ke luar negeri. Yang kedua yaitu stabilitas. Kecepatan perubahan pada elemen lingkungan pada tiap tahunnya selalu meningkat, karena PT NPC sangat membantu perekonomian masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.